Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo, perkenalkan nama saya Nadila Wanda Paramita dengan NIM 0547000267 dari program studi S1 Ilmu Administrasi Bisnis UPJJ Universitas Terbuka Kota Bandung. Video ini saya buat untuk memenuhi tugas mata kuliah logika dengan topik pembahasan macam-macam term dan logical fallacy dalam logika. Pertama-tama, saya akan membahas mengenai term. Dalam logika, term adalah simbol atau kesatuan beberapa simbol yang dapat untuk menyatakan suatu pengertian. Nah, term ini ada beberapa jenis, dan yang paling umum ada 3 jenis. Yang pertama, yaitu term universal, bersifat umum yang berlaku di dalamnya tidak terbatas oleh ruang dan waktu. Misalnya, organisme, manusia, kemanusiaan, mahasiswa, dan persatuan hewan. Yang kedua, yaitu term partikular, sifatnya khusus yang berlaku di dalamnya hanya menunjuk sebagian, tidak tertentu dari suatu keseluruhan. Misalnya, sebagian manusia, ada mahasiswa, sebagian yang dapat hidup di air, dan beberapa pejabat pemerintahan. Dan yang ketiga, term individual. Ini menunjuk langsung pada suatu objek atau individu tertentu. Misalnya, Socrates dalam kalimat Socrates adalah seorang filsuf. Nah, setelah tahu jenis-jenis term, kita juga harus hati-hati nih. Kenapa? Karena kita bisa saja terjebak dalam yang namanya sesat pikir atau logical fallacy. Logical fallacy itu adalah kesalahan berpikir yang tampaknya logis, namun sebenarnya salah. Ada beberapa jenis yang sering terjadi nih dalam kehidupan sehari-hari. Contoh pertama, ad hominem. Ini terjadi ketika seseorang menyerang pribadi lawannya, bukan argumennya. Contohnya, kamu nggak usah didengar, kamu belum lulus. Padahal yang harus dilihat itu argumennya, bukan siapa yang bicaranya. Contoh kedua, yaitu strawman. Ini terjadi saat argumen lawan dibelokkan atau disalahartikan. Contohnya, kurangi plastik sekali pakai. Lalu dijawab dengan, oh jadi kamu mau kita hidup susah tanpa kenyamanan. Nah, ini jelas-jelas memutarbalikkan maksud aslinya. Dan yang ketiga, yaitu false dilema. Ini seperti memaksa kita memilih 2 opsi saja, padahal masih banyak opsi-opsi yang lain. Contohnya yaitu, kalau kamu nggak dukung kebijakan ini, berarti kamu nggak cinta negara ini. Ini jelas-jelas jebakan dalam berpikir. Nah, supaya kita nggak terjebak dalam sesat pikir ini, kita harus belajar berpikir kritis, pahami logika dasar, fokus kepada argumen, bukan ke siapa yang bicara. Dan jangan gampang percaya tanpa dicek dahulu ya. Dengan begitu, kita bisa jadi pemikir yang rasional, komunikatif, dan tentunya lebih bijak dalam menyampaikan pendapat.